Doweling jig professional tool. Ini biasa disebut pocket hole, teman-teman. Pocket itu kantong, hole itu lubang. Jadi kantong buat nyembunyiin sekrup gitu ya. Nggak tahu, saya itu ngarang-ngarang aja teman-teman ya. Paketnya ada ini, mata bornya, obeng, kemudian ada aksesoris kecil-kecil gini. Nggak tahu nanti kepake apa enggak. Nah, kemudian ini stoppernya teman-teman ya, stopper buat mata bornya. Nah, ini pocket hole-nya. Nanti kita coba. Sepertinya sih ini belum begitu sempurna ya. Ininya aja kendor seperti ini. Tapi kita akan coba aja pakai buat kotak sederhana aja teman-teman ya. Yang penting kita bisa pakai untuk percobaan. Di sini ada ukuran untuk ketebalan papan atau kayunya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Sekarang kita akan percobaan aja, praktek lah ini alat ini bisa dipakai apa enggak gitu. Kita sesuaikan dulu panjangnya bornya dan stoppernya ini teman-teman ya, sesuai kebutuhan lah ya. Ini bisa berubah-berubah tergantung tebalnya kayu ya. Hasilnya cukup lumayan sih, bisa dipakai lah intinya gitu. Sebelum saya beli ini tuh teman-teman ya, dulu saya pernah beli yang kecil yang warnanya biru itu. Saya nggak mau tunjukkan, nanti takut dibilang pencemaran nama baik ya. Nah itu saya nggak bisa pakai teman-teman ya. Kalau boleh dibilang nggak saya pakai sama sekali karena saya susah makainya, saya nggak bisa. Udah gitu kan nggak ada paket mata bornya ya. Kemudian pakai mata bor yang bawaannya itu juga kurang panjang. Jadi kalau pas dipakai buat ngebor ngedorong gini, mentok bornya itu, nah, praktis nggak bisa dipakai. Nah itu aja informasinya. Jadi kalau teman-teman pengen beli yang pocket hole, mending beli yang seperti ini aja, saran saya sih. Kemudian ini dapat mata obeng panjang juga teman-teman, kecil gitu. Tapi tadi masih agak bengkok, agak goyang gitu mata bornya, harus saya lurus-luruskan dulu biar enak dipakai. Hasilnya ternyata cukup kuat teman-teman, padahal ini nggak saya lem ya, memang sengaja saya pengen coba lihat kekuatannya. Tapi ini saya coba, saya goyang-goyang erat juga ini. Tapi pas posisi begini ternyata mata bor panjang nggak bisa dipakai ya, harus pakai mata bor pendek. Nah kalau pakai mata bor pendek itu agak kurang pas teman-teman ya, agak terlalu miring gitu, tapi ya masih bisa lah. Kita bahas sedikit ini teman-teman ya. Jadi ini tandanya itu sayangnya itu ukurannya inci teman-teman ya. Jadi setengah inch, 3/4 inch gitu-gitu. Kemudian ininya ini juga kendor, apa namanya nih ya, pembatasnya ini kendor. Jadi ukuran ini kan untuk menentukan ketebalan kayu teman-teman ya, setengah inch 5/8. Nah saya bikin contekan seperti ini, saya hitung lah intinya gitu ya. Kalau setengah itu berarti 12 mm, 5/8 itu 15,8 mm, 3/4 itu 19 mm begitu, sampai paling besar itu 1,5 itu jatuhnya di hampir 4 cm ya, 38 sekian cm gitu-gitulah. Teman-teman pasti paham lah, atau kalau mau contekan ini di pause aja atau dicatat aja bisa, atau kalau mau dihitung sendiri juga bisa. Jadi cara ngitungnya, jadikan dulu pecahan desimal inci, kemudian kita kalkulator atau kalkulasi ke milimeter gitu, gampang aja sih. Di sini ini juga ada magnetnya teman-teman ya, saya nggak tahu buat apa, mungkin kalau kita pakai tang buaya yang jepit tuh ini bisa nempel gitu ya. Masalahnya ini magnetnya ini kendor, harusnya ini bisa dilem ya, cuman karena lem saya habis, saya pasang aja ini pakai double tip seperti ini.
Teman-teman kalau punya lem gampang aja dilem teman-teman ya. Yang penting nggak jatuh-jatuhan, soalnya ini jatuh kalau kena besi gitu copot. Nah seperti ini, jadi harus dirapetin pakai lem biar nggak jatuh atau copot. Kemudian untuk penggaris ukurnya ini tadi tuh saya ganjel gini teman-teman ya. Ini pakai PVC sheet gitu. Teman-teman bisa pakai apa aja lah, kayu atau apa, yang penting agak bisa rapet begitu. Saya ganjel jadi nggak lecek, nggak longgar gitu, pas ditarik itu keset gitu, jadi nggak berubah-ubah ukurannya ya. Tandanya tuh angkanya itu juga saya kasih spidol biar agak jelas gitu, meskipun malah jadinya nggak jelas, malah buram, tapi udah terlanjur. Setelah jadi kotak begini, ternyata saya baru tahu kalau saya melakukan sedikit kesalahan teman-teman ya. Bukan kesalahan lah ya, kurang tepat. Jadi ternyata yang betul itu bikin lubangnya itu di belakang teman-teman ya. Jadi skrupnya itu nanti masuk ke dalam sisi lebarnya papan itu, bukan dari sisi yang pendeknya ya. Jadi katanya kalau posisi yang lebar itu lebih kuat, nanti tidak gampang patah gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu teori aja ya. Tapi kalau bisa ya memang masuk akal sih gitu. Kemudian skrupnya itu juga disarankan untuk pakai skrup yang seperti ini, yang ada ringnya itu, ada kepalanya gitulah, jadi lebih kuat dan lebih erat. Kalau pakai skrup gipsum itu ya bisa, tapi mungkin secara kekuatan lebih kurang kuat lah gitu. Ini saya coba untuk join atau nyambung kayu teman-teman ya, kayu 4x6 apa berapa ini, kasus seperti ini ya. Berarti ini untuk ukurannya itu kita setting di berapa tadi ya, 1,5 inci gitu ya. Kemudian untuk bornya itu kita maksimalin teman-teman ya, kita nggak pakai stoppernya, kita pasang aja maksimal di bor, itu udah pas. Nah usahakan pada saat ngebor itu jangan terlalu ditekan teman-teman ya, karena ini posisinya miring ya. Biasanya kalau ditekan itu malah goyang dan meleset gitu. Jadi sebaiknya pakai putaran yang tinggi, kemudian pelan-pelan aja dorong masuk ke dalam gitu. Nah itu nanti hasilnya bagus. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya, inti dari video ini saya mencoba alat baru itu tadi, alat sederhana yang namanya pocket tool itu. Saya biasanya pakai alat darurat untuk bikin pocket tool, nah sekarang saya beli khusus untuk pocket tool. Saya rasa cukup teman-teman ya, segitu dulu. Nanti lain waktu kita sambung lagi lah, kita bikin video yang sederhana-sederhana aja lah, nggak usah yang rumit-rumit ya, karena yang rumit juga susah. Yang nonton juga nggak banyak juga kan. Yang penting kita tetap kreatif dan sehat selalu ya.